Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali kita bersemangat shalom. Shalom. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari sapa kiri kananmu dan katakan engkau anak yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu, kami mau bawa sembah kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami tidak mau kasih yang biasa-biasa, tetapi kami mau kasih yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Dan hanya nama Engkau yang ditinggikan. Kami sungguh percaya, kami datang di tempat ini, kami orang-orang yang dipulihkan, kami orang-orang yang diberkati, kami orang-orang yang merasakan kasih-Mu, mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami, dalam tangan Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari
Dia salah satunya pengharapan kita. Tidak ada yang lain selain Yesus. Kekuatan
Tuhan sore malam hari ini setiap kami ya Allah anak-anakmu, kami percaya Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersabdalah Engkau Tuhan sore malam hari ini. Urapi hamba-Mu ya Allah. Urapi juga setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, baik di dalam gereja ini maupun di dalam media sosial ya Allah. Kami tahu pengurapan yang sama turun atas kami semua ya Allah, yaitu dari Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang mempunyai beban yang berat, Tuhan angkat beban kami. Bahkan yang sakit hari ini ada jalan keluar, yaitu mujizat Tuhan terjadi buat yang sakit. Hari ini mujizat kesembuhan itu boleh terjadi buat setiap kami yang sakit, pada dalam gereja ini maupun di sosial media ya Tuhan. Mereka mengalami kesehatan dan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan, hingga kami gak melenceng ke dalam tangan dan jalurnya Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu. Kami mau tanggalkan semua apa yang di pikiran kami, apa yang di hati kami, karena kami siap mendengarkan suara hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau hari ini Tuhan atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Yuk yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Biar Raja buat kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore malam hari ini ada satu tema yang Tuhan berikan buat kita semua. Biarlah tema ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu semua. Temanya enak dan tidak enak, karena temanya adalah kelimpahan dalam kekurangan. Apa sih itu kelimpahan? Saya percaya Bapak Ibu mengalami kelimpahan itu dalam pola pikir kita adalah sesuatu yang kita terima yang luber-luber dan bertumpah-tumpah. Bukan masalah luber dan tumpah-tumpahnya, bukan masalah kita terima berkatnya, tapi yang Tuhan mau saat saudara menerima kelimpahan itu, saudara tetap takut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau kelimpahan aja, tapi kalau saudara nggak berakar, nggak nempel sama Tuhan, nggak jadi saluran berkat buat orang banyak. Betul? Nah, apa sih kekurangan? Kekurangan itu nyaris tak terdengar. Seperti kalau kita punya tempat beras kita itu nyaris habis. Tapi satu yang kita boleh percaya, di dalam kekurangan itu ada kekuatan yang baru. Di dalam kekurangan itu ada spirit yang baru. Di dalam kekurangan itu ada semangat yang baru, dan yang terus berjuang untuk satu tujuan melimpah di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di dalam tema kita hari ini, saya nggak mau Bapak Ibu
Tapi yang saya mau dan yang Tuhan mau, saudara dan saya mengerti kelimpahan di dalam kekurangan itu apa. Nah, mari kita baca di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Boleh ditayangkan ayatnya? Nah, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan katakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat 12, "Aku tahu apa yang itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi kita, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Ayat 13, sama-sama yuk yang kencang. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini enak kali kita dengar, tapi bagaimana kita prakteknya? Karena kelimpahan di dalam kekurangan itu kita ngerti-ngerti gak ngerti. Tapi yang sekarang yang Tuhan mau bukakan buat saudara dan saya, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kelimpahan yang sejati tidak bergantung pada keadaan. Amin. Amin. Kelimpahan yang sejati tidak tergantung pada keadaan itu yang bagaimana, Bu? Kelimpahan yang sejati itu saudara mengerti apa tanggung jawab kelimpahan yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Jadi jangan terima berkat, Tuhan berkati saya, lumbung persediaan saya, rekening saya, dompet saya, keuangan saya berlimpah. Tapi yang Tuhan mau adalah kelimpahan sejati itu tidak tergantung dalam keadaan apapun. Kelimpahan sejati itu kita menerima kelimpahan, suatu kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, tapi saudara mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi suatu kelimpahan itu tanggung jawab saudara. Kelimpahan itu suatu kepercayaan. Banyak orang kaya tapi mau memberkati orang susah. Banyak orang kaya tapi mau memberkati hitung-hitungan. Tapi kita mau belajar hari ini, sekalipun kondisi kita Tuhan pas-pasan, beras tinggal seliter, gak tahu ada saudara, say hello, tolongin gua dong, beras gua nipis. Apa yang saudara mau lakukan? Waktu saudara memberikan itu buat saudara yang meminta kepada saudara, saya percaya itu yang dinamakan kelimpahan di dalam kekurangan. Melainkan apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kelimpahan di dalam kekurangan. Yang Tuhan mau saat saudara kelimpahan di dalam kekurangan, saudara memahami hidup yang berakar kepada Kristus. Enggak gampang saudara. Waktu saudara berlimpah, apa sih yang dimaksud berlimpah di dalam kekurangan? Saat saudara kekurangan tapi saudara masih peduli sama saudara seiman, masih peduli dengan tetangga, masih peduli dengan sahabat, itu artinya kelimpahan di dalam kekurangan yang berakar kepada Kristus. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari di dalam firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Yang pertama Tuhan mau ingetin buat kita semua, kelimpahan sejati tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada pemahaman hidup yang berakar kepada Kristus. Itu yang pertama yang Tuhan ingetin buat kita semua di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saudara harus pegang betul. Saudara harus pahami apa maksud tujuan Rasul Paulus memberitakan firman ini, memberikan buat kita di Filipi
yang berakar kepada Kristus. Mari kita buka di Kolose 2 ayat 17. Biar poin pertama ini itu mendasar dan saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Kolose 2 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nempel sama Tuhan, mengerti arti kelimpahan yang di dalam hidup kita yang Tuhan percayakan buat kita, menjadi tanggung jawab kita. Di Kolose 2 ayat 7 ini dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gak gampang Bapak Ibu saat kita kekurangan, tapi kita Tuhan suruh memberi. Berat banget, hitung-hitungan pasti kita. Tuhan, nih anakku juga belum makan. Apalagi kalau ada saudara, maaf kata nih, mau pinjam duit. Sedangkan kondisi keuangan kita semua, Bapak Ibu, itu lagi nipis. Tapi apa yang Tuhan mau di dalam kelimpahan di dalam kekurangan, yaitu kita mengerti dan kita berakar di dalam Tuhan, dan kita sanggup melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita mau baca lagi di poin kedua yang Tuhan ingetin buat kita semua. Kita dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tidak menjadi hamba uang. Poin kedua ini Tuhan mengingatkan buat kita semua mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tidak menjadi hamba uang. Bapak Ibu, banyak kita yang menjadi hamba Tuhan tapi hamba uang. Banyak kita yang mengejar keuangan, perlu nggak? Perlu. Karena itu sebagai alat tukar buat kita, untuk kita belanja, bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak. Tapi apa yang Tuhan mau saat saudara bekerja dan tidak menjadi hamba uang? Artinya saudara bisa memanage keuangan itu. Keuangan itu tidak menjadi tuan buat kita, tapi kitalah yang menjadi tuan buat keuangan yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau sampai uang yang menjadi tuan buat kita, kita nggak tahu waktu. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, kita ngejar yang namanya cuan. Boleh enggak? Sangat boleh. Tapi yang Tuhan mau, keuangan itu tidak menjadi tuan buat hidup kita, tapi kitalah yang menjadi tuan buat keuangan yang Tuhan percayakan buat kita. Dilandasi firman Tuhan ini di dalam Filipi 4 ayat 11. Firman Tuhan katakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi waktu saudara dalam keadaan berlimpah dengan berkat, contoh berkat keuangan, jangan sampai saudara itu tidak menjadi tuan buat keuangan yang Tuhan berikan buat saudara, tapi biarlah saudara yang menjadi tuan buat keuangan yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara menjadi kelimpahan bukan karena saudara bekerja keras, tapi ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan saudara, dan kekuatan Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan saudara, kekuatan Tuhan yang sanggup melimpah-limpahkan apa yang Bapak Ibu rindukan dan doakan. Jadi kelimpahan di dalam kekurangan ini tidak gampang. Kelimpahan yes, kekurangan no. Biasa orang bilang gitu. Tapi yang Tuhan mau saat ini kelimpahan di dalam kekurangan. Mampu gak kita
melakukan itu semua? Mampu gak kita mau berakar di dalam Tuhan dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ada satu contoh kesaksian di dalam kehidupan saya. Saya dengan Pak Iksan hidup dari nol. Tapi perjalanan kehidupan saya dengan Pak Iksan, waktu Pak Iksan mengambil keputusan untuk menjadi full timer gereja. Saudara, saya menikah dengan Pak Iksan. Pak Iksan itu pekerjaan terakhirnya itu office manager di salah satu kantor pengacara. Gaji dapat, intensif dapat, apalagi kalau perkara-perkara menang. Di tahun-tahun saya menikah dengan Pak Iksan itu 96. Karir Pak Iksan itu semakin hari semakin menanjak di dalam kantor pengacara itu. Seluruh pengacara itu terfokusnya kepada Pak Iksan, karena office manajernya itu Pak Iksan. Saya berlimpah dengan keuangan, yes. Pada tahun-tahun itu, saya nggak pegang duit yang 100.000, 200.000, sudah jutaan. Setiap minggu namanya Mall Kelapa Gading itu saya injek. Dari terbitnya matahari hari Minggu ya, setiap hari Minggu kita berangkat ke gereja, terus nggak langsung pulang ke mall sampai mau tutup baru pulang. Itu masa-masa anak saya yang nomor 1, Gerald. Gerald itu berlimpah dengan, mohon maaf nih, bukan baju-baju pasar Pelita, pasar Warakas, bukan. Dia itu bajunya semua itu brand. Brandnya gak ecek-ecek. Di Mall Kelapa Gading. Gendongannya Gerald aja, sampai sekarang saya simpan di rumah saya di Cibitung sana. Karena pada posisi itu gendongannya aja saya beli 500.000 tahun 97. Kalau sekarang beberapa juta. Kelimpahan itu saya terima. Kelimpahan keuangan. Hidup saya, apa yang saya mau saya bisa beli. Tapi kenapa waktu Pak Iksan mengambil keputusan untuk saya mau full timer di dalam gereja, Bapak Ibu, gak gampang saya mau terima itu. Karena mungkin Tuhan sayang buat saya dengan Pak Iksan, dan mungkin Tuhan mau pakai. Dan itu sudah nyata, Tuhan pakai hari ini sampai saya bisa berdiri buat Bapak Ibu semua. Karena memang sudah waktunya Tuhan. Tapi gak gampang saya melepaskan itu semua. Ada air mata yang saya tumpahkan semua. Rasa gak percaya keputusan yang Pak Iksan ambil itu, waduh, berat banget ya. Biasa megang duit Bapak Ibu, terus tiba-tiba harus atur duit sedemikian rupa. Dan setelah itu, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya? Ikut Tuhan itu gak gampang. Makanya di sini dikatakan berakar di dalam Kristus. Jadi saudara gak akan goyah. Saya bersyukur langsung bergabung di dalam GBI waktu itu, di GBI Tapak Siri, dan saya punya orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kesesakan dan air mata yang saya lalui bersama Pak Iksan. Ada orang-orang yang mendukung kami, dan kami bisa lalui semua itu. Ini yang namanya kelimpahan di dalam kekurangan. Saya punya orang-orang yang mendukung saya di dalam kondisi yang tidak baik.
Dan saya baru tahu firman ini tuh menegur saya bahwa kitalah yang harus menjadi tuan buat keuangan kita, bukan uang yang menjadi tuan buat kita. Dari situ saya mengerti, oh iya, kalau terus di kantor pengacara saya gak mengerti. Saya tahunya hanya orang Kristen yang hari Minggu ke gereja, ada ibadah di tengah minggu, ada ibadah apa-apalah. Tapi saya tidak berakar di dalam Tuhan. Dan mulai hari itu saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dengan Pak Iksan. Dan hari ini Bapak Ibu bisa lihat, saya dengan Pak Iksan tetap berdiri di tempat ini. Dan saya katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Di dalam kondisi apapun kekurangan kami tahu ada Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuka jalan buat kita semua, sekalipun dari mata jasmani kita rasa-rasanya buntu, rasa-rasanya gak ada pintu yang terbuka. Tapi di dalam Tuhan, Dia Allah yang sanggup membuka jalan di dalam keadaan Bapak Ibu apapun juga. Dan poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan buat kita semua, rasa cukup membuat kita tidak khawatir dan tidak dikuasai ketakutan. Jadi yang poin ketiga yang Tuhan ingatin buat kita semua, jangan khawatir. Wajar gak kalau kita mau bayar sekolah, udah jatuh tempo, terus gak ada duitnya? Khawatir boleh, berlebihan jangan. Khawatir numpang lewat boleh, tapi jangan tinggal tetap dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Karena kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan terus nikmati, organ-organ tubuh kita itu akan melemah. Kita gak bakalan bisa berpikir panjang, gak bakalan bisa berdoa, karena firman Tuhan katakan, jadilah tenang, supaya Bapak Ibu bisa berdoa. Kita belajar untuk tenang di dalam segala hal. Kita boleh belajar untuk jangan khawatir apa saja yang Bapak Ibu rasakan. Saya dengan Pak Iksan itu mengiring Yesus itu kayak nano-nano. Bapak Ibu tahu kan permen nano-nano? Kalau di lidah kita itu enak, asin, manis, mantap. Kalau untuk di lidah, nano-nano itu permen bisa melek kita, bisa ada semangat yang baru. Tapi kalau hidup kita di ujung tanduk, ketakutan, kekhawatiran itu ada di dalam kehidupan kita, itu rasa-rasanya seluruh organ tubuh kita itu melemah. Rasanya gak ada jalan keluar. Plus gak ada habis-habisnya. Tapi yang Tuhan mau hari ini, apapun yang saat ini Bapak Ibu lagi gumuli, apapun yang hari-hari ini masalah persoalan yang Bapak Ibu saat ini terima, Tuhan ingatkan buat kita semua, jangan khawatir dalam hidupmu. Yuk kita baca di Matius 6 ayat 34 supaya ini menguatkan Bapak Ibu semua dan menguatkan saya juga sebagai penyampai kebenaran firman itu. Dan karena saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang mau membuat kita, Dia juga lah yang memampukan kita untuk melewati kekhawatiran itu. Yuk kita baca sama-sama Matius 6 ayat 34, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Tuhan ingetin buat kita untuk jangan khawatir. Kesusahan hari ini hanya cukup hari ini, besok enggak.
kita mampu keluar dari segala kekhawatiran kita. Amin. Dan poin yang keempat yang Tuhan ingatkan buat kita semua, rasa cukup membuat ibadah kita berkenan di hati Tuhan dan memberikan keuntungan besar. Kelimpahan dalam kekurangan, yang poin keempat yang Tuhan ingatin buat kita semua, rasa cukup membuat ibadah kita berkenan di hati Tuhan dan memberikan keuntungan besar. Saudara, kalau kita merasa cukup, kalau kita merasa tenang, kita pasti ibadahnya tenang. Kenapa? Karena waktu kita menikmati hadirat Tuhan, Dia sumber daripada segala sumber itu, dan keuntungan besar itu buat kita semua. Waktu kita datang beribadah di tempat ini, apapun pergumulan saudara, waktu saudara duduk diam dalam hadirat Tuhan, saudara pulang dengan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Saudara mendapat keuntungan besar, saudara mendapatkan jalan keluar, karena saudara bisa duduk tenang di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Kelimpahan dalam kekurangan ini yang Tuhan ingetin buat kita semua, ibadah kita itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Gak harus udahlah orang Kristen biasa jadwalnya hari Minggu datang ke gereja, sedangkan anak sekolah Senin sampai Jumat datang ke sekolah, bukan absen, tapi dia menerima pelajaran di satu hari itu. Dan waktu mereka pulang ada tugas dari bapak ibu gurunya. Dan malam hari ini Tuhan juga ingatin buat kita semua. Tuhan mengingatkan buat kita semua, kelimpahan di dalam kekurangan itu adalah kita harus tetap datang ibadah, kita harus tetap tenang, kita menikmati hadirat Tuhan, supaya kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang saat ini mungkin Bapak Ibu gumuli, ada yang doa-doa Bapak Ibu mau sampaikan, dan Tuhan mau bicara buat Bapak Ibu semua. Dan waktu Bapak Ibu menerima sesuatu daripada Tuhan, Bapak Ibu gak seperti waktu Bapak Ibu datang. Waktu Bapak Ibu pulang ada jawaban yang daripada Tuhan itu. Hikmat itu akan turun. Dan apa yang menjadi tugas kita semua, waktu kita pulang dari gereja ini, kita harus mengimpartasikan. Contoh, Bapak Ibu waktu berangkat ke gereja, gelisah hatinya, gak tenang, gusar, hati risau. Kalau anak-anak muda sekarang bilang galau. Tapi udahlah, penting aku ke gereja. Gereja itu bukan absen atau rutinitas seorang Kristen, tapi gereja itu kita duduk diam, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat, marifat, pengurapan, dan sesuatu dari surga buat kita. Tugas kita menerima semua itu, kita harus mengimpartasikan buat keluarga kita. Tadi saya dapat sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 itu menguatkan saya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan yang baru. Jadi bisa Bapak bisa ngomong ke suami, ke istri, ke anak-anak, Judah, pokoknya jangan takut. Segala perkara itu ditanggung oleh Tuhan, dan Dia akan memberikan kekuatan buat kita semua. Saat Bapak Ibu ngomong buat keluarga, menguatkan buat keluarga, Tuhan pasti buka jalan semua itu. Dan saat saudara bersatu hati dengan keluarga, yes, aku dapat sesuatu jalan keluar daripada Tuhan. Saya gak mau pikirin lagi itu masalah, karena masalahku bukan lebih besar
dari Tuhanku, tapi Tuhankulah yang lebih besar dari masalahku. Amin. Jadi kalau ibadah, yuk yang serius sama Tuhan. Karena Tuhan itu serius banget buat Bapak Ibu. Tuhan itu sangat konsen buat Bapak Ibu. Saya kalau ngajar sekolah minggu, yuk adik-adik yang serius di hadapan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anak sekolah minggu ngerti, karena mereka tahu firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Jadi waktu kami kakak-kakak sekolah minggu ngomong, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, ayo sembah Tuhan. Sekalipun mereka cuma bilang haleluya, 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 mungkin mereka belum dapat sesuatu bahasa yang banyak, tapi Tuhan tahu. Apalagi kita, secara jasmani kita udah dewasa. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah baca firman Tuhan. Saya nggak mungkin ingetin lagi, karena jangan sampai Tuhan bisa pakai batu untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai apapun bisa menegur kita. Jangan sampai ditegur. Lebih baik lakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Amin. Yang poin kelima yang Tuhan ingatkan buat kita semua, rasa cukup membuat kita mempunyai hati yang rela memberi. 2 Korintus 9 ayat 7. Minta tolong dibantu. 2 Korintus 9 ayat 7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gampang kan memberi itu? Jangan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan gak lihat nilainya, tapi saat saudara memberi itu ada poin yang terakhir yang Tuhan ingatkan. Sukacita. Jangan dengan paksaan. Kalau ya apa-apa yang dipaksa itu pasti gak nyaman. Tapi sebenarnya kalau saudara diingatkan dari Bapak Gembala di tempat ini, yuk kita ibadah, kita melayani Tuhan dengan serius. Itu suara Tuhan melalui Bapak Gembala. Bukan berarti keuntungan pribadi buat Bapak Gembala, enggak. Semua untuk kebaikan Bapak Ibu. Jadi hal memberi ini yang Tuhan mau kita bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Sukacita yang bagaimana? Kalau saudara mengerti firman Tuhan, kalau saudara berakar kepada Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara sanggup memberi. Banyak, berdasarkan firman Tuhan ini banyak anak-anak Tuhan. Yang penting kan gak terpaksa. Kalau nilainya gede gua kepaksa, ya gak berarti. Aku mau beri dengan sukacita. Melalui pikiran kita, memberi dengan sukacita itu mau maunya kita, betul? Enggak lah, gua persembahan segini aja. Mau hukum. Kalau kita semua di tempat ini, gereja ini, Tuhan akan cukupkan semua kebutuhannya. Karena gereja ini dibangun berdasarkan Kristus. Jadi kami seluruh pengerja, bahkan saya percaya jemaat Tuhan, kita semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Dan kita akan terus beribadah di tempat ini. Tapi yang Tuhan mau, jangan pakai pola pikir kita di dalam hal memberi ini. Karena nilai memberi dengan sukacita itu yang di dalam Tuhan, bukan di dalam pemikiran kita. Kalau pemikiran kita kan begini, oh
tidak dengan paksaan. Berarti kalau keuangan saya sekian, tapi gue ragu-ragu, itu paksaan. Tapi kalau nilainya sekian, tapi kan aku memberikan dengan sukacita. Tapi itu di dalam pikiran Bapak Ibu dan saya. Tapi yang Tuhan mau memberikan dengan sukacita, sukacita di dalam Tuhan. Dan yakin dan percayalah, saat saudara memberikan dengan sukacita ilahi, saudara pasti Tuhan gak tinggalin Bapak Ibu semua. Dia tetap memelihara hidupmu, Dia tetap ada di dalam setiap musim hidupmu. Dia selalu ada di segala hal yang Bapak Ibu butuhkan. Saudara, poin ini itu saya sudah hidupi sebagai hamba Tuhan. Ya enggak, Pak Iksan enggak kayak begini. Dulu buru-buru, setelah dari office manager langsung full timernya menara doa yang sip-sipan. Bedanya kalau security itu di luar ruangan. Kalau Pak Iksan di dalam ruangan. Sama-sama nggak sip-sipan? Sama. Secara salary-nya atau gajinya hampir sama. Tapi bedanya kalau security itu di luar, kita di dalam. Security kena angin malam, penjaga menara itu kena AC. Nah, bedanya penjaga menara doa hubungannya terus sama Tuhan. Nah, kalau security harus berjaga-jaga, jasmani yang dia jaga. Jangan sampai nih gedung yang dia jaga ada maling, ada sesuatu yang dicuri, yang tanggung jawabnya sebagai security. Tapi tanggung jawab sebagai menara doa itu hubungannya dengan Tuhan. Dekat-dekat sama Tuhan, masa sih Tuhan gak ngomong? Kalau secara salary jauh dari office manager ke penjaga menara. Bapak Ibu, saya waktu terima salary-nya, saya bingung mau ngaturnya. Biasanya langsung plak. Gak taunya saya terima, plak, hilang. Selebihnya apa? Berharap kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 11-13 inilah yang menjadi dasar hidup saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, waktu saya menerima salary itu, saya nggak sanggup ngaturnya, tapi saya tahu suami saya ada duduk diam di kakinya Tuhan, dan saya sebagai istri di rumah saya juga dukung di dalam Tuhan. Waktu kami sepakat, sekalipun beda tempat, Dia sumber kekuatan, Yesus Kristus namanya. Dia akan melimpah-limpahkan apa yang diperlukan Bapak Ibu. Asal sepakat. Jangan ragu sama Tuhan. Kuasa Tuhan mulai hari ini, besok, bahkan selama-lamanya itu tetap sama. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit juga bisa sembuh. Pendarahan wanita, pendarahan 12 tahun, dia bisa sembuh hanya pegang ujung jubahnya Tuhan. Artinya, saudara dalam kesesakan yang berkepanjangan, yuk duduk diam di kakinya Tuhan. Hanya nangis doang aja, Tuhan tahu air mata Bapak Ibu semua. Bukan Tuhan gak tahu, tapi yang Tuhan mau ada kualitas sebagai anak raja. Bapak Ibu itu anak-anak raja, jadi gak anak gampangan, gak anak ya pokoknya Bu Kristen. Tapi enggak, Tuhan mau jadikan apa? Anak-anak raja yang berkualitas. Jadi hal memberi ini itu sesuatu yang memang gampang-gampang susah.
Kalau kita pakai pola pikir kita nggak nyampe. Yang seperti saya contohkan kesaksian saya. Tapi waktu saya angkat semua berkat yang Tuhan berikan buat kami berdua, yaitu gaji atau salary yang kami terima, kami angkat di atas. Tuhan terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk bisa mengatur keuangan ini. Saudara, apa yang Tuhan buat? Saya lakukan bagian saya. Ada persepuluhan yang saya harus bawa kepada Tuhan. Dan dari situ saya hidup dari sisa apa yang Tuhan berikan dalam 1 bulan itu. Bisa nggak cukupi? Bisa. Karena dari situ saya lakukan bagian saya. Tuhan kirimkan orang-orangnya Tuhan untuk memberkati kehidupan saya dengan Pak Iksan. Asal Bapak Ibu serius sama Tuhan dan melakukan bagian kita, memberi dengan sukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam pengertian kita sendiri. Yang poin ke-6 yang Tuhan ajarkan buat kita semua, kita dapat belajar mencukupkan diri dengan cara yang selalu mengucap syukur dan mengendalikan keinginan kita. Kita baca firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan saya. Poin ke-6 ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk mengucap syukur dalam segala hal dan mengendalikan keinginan kita. Bisa nggak Bu ngomongnya kita? Ya nggak bisa, karena hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan harus tanya Tuhan dulu, harus ngomong sama Tuhan, harus semua berfokus kepada Tuhan. Dan mengucap syukur itu gak gampang, saya tahu itu. Kalau mengucap syukur di dalam kelimpahan, yes. Kalau mengucap syukur di dalam kesehatan, yes. Kalau mengucap syukur ada kekuatan yang baru, semangat, sukacita, hati yang gembira, pasti kita dapat mengucap syukur. Tapi kalau mengucap syukur dalam kondisi Tuhan, aku tidak mampu, susah aku Tuhan mengucap syukur. Tapi itu yang Tuhan mau. Kalau yang Tuhan mau kadang bertolak belakang dengan keinginan kita, bertolak belakang dengan mau-maunya kita. Contoh, 2 ikan 5 ketul roti. Logikanya boro-boro cukup. Kita sudah tahu kurang. Kita aja kalau ada acara, kita kan mau habis ibadah, seluruh pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan, kalau yang mau makan bareng silakan. Ada di bawah setelah ibadah. Bu Esther tuh langsung gini, ini kayaknya dapat semua. Masak berasnya sekian, takut nggak cukup. Apalagi kalau kita pada kelelahan, berangkat gereja buru-buru belum makan, tuh udah ada proporsi sesuai dengan badan-badan kita semua yang di sini. Apalagi kalau Ibu Tiwi yang masak, aucek pokoknya, mantap. Kita cocok banget. Sambalnya Erni yang sudah diajari kakaknya nanti katanya, yaitu Ibu Tiwi. Itu nasi bisa nambah-nambah. Sampai katanya lupakan diet, mulainya besok. Nah, hari ini yang Tuhan ingatin buat kita semua mengucap syukur.
dalam segala hal. Yang poin terakhir yang Tuhan berikan buat kita, ingatin buat kita semua, sukacita dalam kelimpahan. Sukacita dan kelimpahan di dalam kekurangan tidak tergantung pada keadaan luar atau keadaan sekeliling kita, tetapi pada Kristus yang tinggal di dalam kita. Sekali lagi saya katakan, poin yang terakhir, sukacita dan kelimpahan dalam kekurangan tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi pada Kristus yang tinggal di dalam kita. Katakan amin. Amin. Yuk kita baca dulu di ayatnya, Galatia 2 ayat 20a. Hanya A-nya saja. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan yes. Ini di dalam aku. Asal kita hidup di dalam Tuhan. Kelimpahan di dalam kekurangan tidak tergantung dalam keadaan sekeliling kita. Yang Tuhan mau kita hidup dan tinggal di dalam Kristus. Saya percaya waktu Bapak Ibu di dalam kondisi apapun, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhanlah sumber kelimpahan itu, Tuhanlah sumber daripada segala sumber itu, melimpahkan buat kita semua. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, dan kesimpulan yang Tuhan nyatakan buat kita, kelimpahan dan kekurangan tidak tergantung pada keadaan, tetapi yang penting pemahaman hidup yang berakar di dalam Kristus. Mari saya undang seluruh hamba-hamba Tuhan, tim musik WL, biar firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu semua. Tema pada malam hari, kelimpahan dalam kekurangan. Ada 7 poin yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan Bapak Ibu ingat semua akan firman ini. Dan saya percaya Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kita semua. Mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat beri firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu gak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman itu Tuhan. Di tahun kelimpahan ini ya Abah, percayakan kelimpahan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena saat kami hidup di dalam kelimpahan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena kami mau berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena hidup kami bukanlah kami lagi Tuhan, tapi hidup kami Tuhan, Engkau sendiri yang hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk kami meraih berkat-berkat-Mu Tuhan di tahun kelimpahan yang Tuhan berikan atas kami ya Abah. Sekalipun kelimpahan itu Tuhan belum nyata, kami percaya juga Tuhan, kelimpahan dalam kekurangan ini pun kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, hingga kami boleh Tuhan menjadi pelaku dari firman itu. Dan biarlah kehidupan kami memuliakan
nama-Mu ya Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berkati dalam segala hal yang mereka lalui hari demi hari ya Tuhan. Yang terus berharap kepada-Mu Tuhan. Yang terus menyerahkan hidupnya kepada-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau jawabkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Abang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allah. Satu yang hamba percaya, firman-Mu tetap bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hingga kami mampu Tuhan hidup di dalam dunia ini menjadi dampak, menjadi garam dan terang buat keluarga kami, buat tetangga kiri kanan kami, dan kami sanggup juga berdiri atas wilayah kami, bahkan kota dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita siapkan persembahan kita. Shalom, Bapak Saudara. Shalom. Saya percaya 2 orang 3 hari di tempat ini Tuhan hadir, amin. Amin. Jangan kita lihat kita berapa orang di sini, tapi kita lihat Yesus kita yang besar, amin. Amin. Sedikit kesaksian buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini mungkin dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah. Saya bersyukur saya bisa melayani di tempat ini Bapak Ibu Saudara dengan kakak Wani saya, Kaisa. Kami juga sekolah minggu saya yang dari kecil saya tertanam, saya bertumbuh dalam rohani saya bersama mereka, amin. Dan saya percaya Tuhan pilih saya di tempat ini, gak pernah melihat berapa jemaat di tempat ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan lihat hati kita, amin. Amin. Seberapa kita melayani Tuhan di luar sana lebih hebat, tapi kita nggak perlu lihat yang banyak orang di tempat di luar sana, tapi kita lihat Tuhan yang ada di sini, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sehingga cerita buat Bapak Ibu Saudara, semoga kesaksian saya juga membuat Bapak Ibu Saudara. Kesaksian ini ada berkaitan juga dengan khotbah dari Kak Mary bahwa berkelimpahan dalam kekurangan. Mungkin sebagai Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga tahu cerita hidup saya Bapak Ibu Saudara ya, karena saya setiap pelayanan sore pasti di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Saya suka sharing sama ibu-ibu bapak di sini juga, selain Kak Mary dan Kak Iksan gitu, tentang hidup saya, juga bisnis saya Tio yang lagi nggak hadir gitu. Biasanya dia juga tahu hidup saya gitu. Dan hari-hari ini saya merasakan kalau kita bilang Tuhan itu besar Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak ngalamin, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kita alamin dulu baru kita tahu bahwa Tuhan itu besar gitu. Sejauh ini umur saya 32 tahun, pasti banyak hal yang saya lalui Bapak Ibu Saudara. Tapi saya baru pernah merasakan di titik terendah saya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan nggak pernah ninggalin saya Bapak Ibu Saudara. Kalau cerita tentang Tuhan itu terlalu baik Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat pertolongan Tuhan dari dulu, wah udah banyak Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kami dan Kak Iksan juga tahu hidup saya dari kecil sampai sekarang, apa yang saya mau Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara. Maksudnya berapa tahun sebelum itu, sebelum mama papa saya meninggal Bapak Ibu Saudara, karir saya di pekerjaan juga Tuhan kasih yang saya merasakan gaji yang 2 juta gitu Bapak Ibu Saudara, yang saya terima setiap bulan itu bisa beli mobil, bisa beli semuanya. Saya merasakan
indahnya dunia Bapak Ibu Saudara sudah. Saya udah merasakan dari titik nol hidup di Jakarta, dari Ambon hidup di Jakarta sampai makanan enak seperti apapun, hidup enak seperti apapun Bapak Ibu Saudara, glamornya hidup ini saya udah rasakan semua Bapak Ibu Saudara. Dan saya merasakan juga dunia itu berputar juga ya, gitu. Merasakan bahwa saya pernah dari bawah saya naik sampai saya turun lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak sampai jatuh. Yang saya ingat janji Tuhan, saya pernah jatuh tapi tidak pernah sampai tergeletak Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah kita diangkat karena kita lupa diri, gitu. Ini kalau kita tiba-tiba naik, kita lupa diri Bapak Ibu Saudara, di anak muda ya. Saya waktu masih muda banget gitu ya, sekarang udah agak tua lah ya. 32 tuh udah matang umurnya. Nah waktu umur 30 ke bawah Bapak Ibu Saudara, begitunya kita anak tua udah diberkati, ada lupa, bukan hanya lupa Tuhan Bapak Ibu Saudara, lupa manusia, lupa Tuhan, lupa segalanya, lupa surga, lupa apa lah pokoknya Bapak Ibu Saudara, lupa identitas gitu. Kalau kita ada anak Tuhan, sampai Tuhan proses sejauh ini banyak hal yang saya alami Bapak Ibu Saudara, tapi saya udah Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara tadi juga waktu dari pagi di gereja pagi Mbak Ayu Bapak Ibu Saudara. Nah itu juga saya rasakan, saya alami seperti Ayu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bersyukur dari kami ngomong juga, kita bersyukur waktu kita diberkati biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika hal yang pahit yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara jauh dari prediksi yang kita alami, itu sakit Bapak Ibu Saudara. Dari saya mulai merasakan dari pas papa saya jauh Tuhan 2021, 2022 mama saya itu bukan gampang Bapak Ibu Saudara berat. Dan ketika saya orang tua diambil, saya belum nikah Bapak Ibu Saudara, di umur yang segini gitu. Kalau bicara itu saya udah mapan Bapak Ibu Saudara. Masa saya udah mandiri, belum mandiri. Gue kerja masih enak gitu, masih di zona aman Bapak Ibu Saudara. Posisi yang bagus, waktu kantor itu tutup, saya masuk kantor baru lagi. Saya juga di jabatan yang bagus, gaji saya juga besar gitu. Saya pikir gue sarjana, gue bisa apa aja, gue bisa dalam hidup gitu. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, tahun lalu November dan ngobrolnya sama kayak gitu itu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, hari Minggu itu saya ngomong, saya juga memang kerja di kantor yang baru itu 5 bulan, itu tekanan yang begitu berat, atasan bawahan saya, anak buah saya juga sakit kepala tuh. Saya juga musik itu stres, segala macam hidup ini numpuk saya bersama bekerja itu, belum hidup sendiri di dunia ini gitu. Saya ada kakak-kakak cuma saya tinggal sendiri gitu kan. Banyak hal yang dipikirin ya. Hari Minggu itu kayak ya, saya cerita bulan November awal tanggal 4 bulan November 2024 di Sumba. Tuh enggak kayak kata Kaisar Tuhan ngomong ke gua, lu tuh itu cuma melayani Tuhan. Itu semua saksi gua. Lagi makan di bawah, sebelum makan lagi masak. Saya bilang dalam tepi saya, Ika barang ngomong gitu. Nah kan aja gua mau hidup cuma hidup melayani Tuhan, terus gua mau bayar ini itu gimana? Gitu kan, oke mobilku udah lunas tapi kebutuhan gua masih banyak gitu gua bilang. Masih hidup gua masih berjalan, pembayaran gua per bulan tuh gede, gua bilang gitu. Kayak saya tenang aja lu, kulit tidak gua. Gitu. Gua bilang, aku udah gak mungkin kak. Gitu. Aku ngomong kayak saya bobo dulu, kakak gua, kakak sekolah minggu gua, kakak rohani gua. Kayak saya ini satu orang kak. Memang saya pelayanan banyak di tempat lain, tapi Kaisan tuh kekuatan buat saya juga, rohani saya, rohani saya. Saya juga banyak hidup lihat baca dari hidup mereka. Oh iya ya, Tuhan itu pelihara hidup mereka kok. Karena manusia khawatir Bapak Ibu Saudara. Terus akhirnya hari Minggu saya bilang gak mungkin. Kejadian hari Selasa, saya kantor, saya pergi, saya orang keuangan dan saya supervisor keuangan. Ngurusin segala macam keuangan di kantor itu, saya tahu orang keuangan gini. Terus saya pergi ketemu dokter rumah sakit itu kan ada alat radioterapi, jadi saya habis BASD berita acara terima barang, saya bawalah bagian apa ya namanya AR kan, jadi anak buah saya nggak akan, saya ketemu manajer yang bisa ketemu anak saya, jadi saya ketemu, saya bawa sekitar 3M. Jadi saya pergi, saya sakit hati sebagai manusia jujur aja. Saya pergi, gue pegang di satu lembar ada miliar, ya dikasih uang makan, uang jalan aja enggak. Ini dari pagi sampai malam sih udah terlalu kerahan, udah terlalu 5 bulan saya udah gak kuat. Jadi saya pulang sampai itu masih diomelin sama bos, owner. Saya udah gak pernah, saya bilang Tuhan saya manusia. Nah, ini orang mau coba saya punya daging itu rumah Tuhan saya kuat, tapi saya udah gak kuat. Kuping ini panas terus Tuhan, udah. Harga diri juga ada Tuhan, bukan kesat tidur gue manusia gitu. Akhirnya saya segitu saya
ngamuk sama bos saya juga, dia ngamuk saya ngamuk balik. Saya minta resign langsung, saya angkat balik keluar di kantor. Saya nangis, saya itu malam itu saya nangis sama kakak saya juga, kakak itu kakak sekolah minggu juga, sama kayak saya dulu semua di gereja lama kan. Saya nangis, saya tuh kakak itu nangis, kak aku salah kalau aku resign, saya sakit kak gini-gini. Kakak Mami sabar, doa, tarik nafas. Itu saya keren dan sampai bawah saya udah emosi tingkat dewa itu, kalau orang udah emosi saya kira itu saya mati gara-gara itu. Malam itu saya tinggal di rumah sendiri, emang tinggal di rumah sendiri ya, karena saya disiplinan, saya di Klender. Kenapa saya mati kali ya? Apa takut kayak apa sih stroke gitu loh? Udah dari Yesus gue udah kenapa gitu. Terus nggak mau udah penyakit aneh-aneh, sebulan lagi ini penyakit orang masih muda, tapi udah sakit orang udah tua karena stres. Akhirnya saya nggak kuat lagi sama Tuhan, saya udah masuk berdoa terus saya tidur. Tidur pagi-pagi saya kira saya bangun hidup apa enggak gitu. Karena udah keram, saya udah kaku, udah tidur aja gitu. Bangun pagi tidur saya sehat gitu kan. Saya nangis aja doa lagi, saya mau resign apa enggak. Udah gak kuat pulang gitu. Ngomong kakak saya, si bilang saya pikir, kakak bilang jangan lu bertahan gitu bikinnya gitu. Ternyata kakak bilang, nih, lu pasti bisa. Kalau Tuhan, kakak Hanis memang gak melayani Tuhan. Kakak Hanis belajar hidup dari lu juga banyak. Lu melayani Tuhan, kakak Hanis lihat Tuhan, menyertai lu dari dulu sampai sekarang kakak Hanis tahu Tuhan itu yang sama menyertai lu. Keluar dari zona aman lu. Ya ngomong keluar dari zona aman. Jujur ya, begitu saya udah gampang keluar dari zona aman. Sudah bisa keluar dari zona aman. Nah, terus gue belum kerja baru gitu. Tenang aja nih, Tuhan Yesus kerja gitu dulu. Kakak saya yang gak pernah melayani Tuhan kan, orang cuma jemaat 1 tahun, 2 kali, 3 kali masuk gereja. Tapi dia ngomong gitu, saya itu kan. Dia kuat tuh, karena aku gitu. Oh iya, berarti dia tahu Tuhan serta ibu gua gitu. Akhirnya singkat cerita, saya minta resign. Gue baru kerja bapak sudah mati gue mau bayar apa nanti gue sebulan pembayaran aku segini-gini Tuhan kalau keluar bayarin ini orang di rumah lagi tinggal sendiri di situ waktu setahun 12 juta Tuhan gue harus bayar lagi nanti nih gini gitu intinya kalau bapak sudah waktu lewatin itu masih santai kalau gue udah habis sudah gue jangan lupa dari dulu tuh dari sekolah saya orang keuangan jadi mikir hitung kasih proposal ke Tuhan terus saya hitung biasanya saya ngurusin laporan keuangannya perusahaan ini laporan keuangan gue sendiri gue jadi marketing buat diri gue jadi keuangan buat diri gue apa yang aku jual Tuhan itu kan terus akhirnya aku punya CV aku kirim ke lowongan kerja atau tempat lain gitu kok kayak gak ada padahal gue tuh pengalaman udah banyak 10 tahun 12 tahun sebagai orang tua CV bagus bisa accounting pajak uang semuanya kok gak ada perusahaan yang panggil ya gitu udah ditekan loh Tuhan lagi bilang gue harus fokus ke Natal dulu job sampai ke Januari saya ditekan Bapak Saudara Tuhan udah tahun 2025 tapi saya perkatakan apa firman Tuhan bahwa yang manis sedang dengar di telinga perkatakannya itu gitu udah aku pikir yang bagus-bagus aja lah sebenarnya Bapak Saudara saya logikanya tinggi banget Tuhan iya bagus satu uang saya bisa segini Tuhan terus nanti gue mau bayar ini gimana Tuhan gak cukup sampai aku jual emas cincin gue dijual Tuhan gue jual Tuhan tapi masih ada uang tabungan tapi Tuhan gue jual emas ini lagi sakit Tuhan gitu sampai Januari Bapak Saudara saya gak tahu singkat cerita ya itu iman saya Bapak Saudara saya bilang oh ini 2 bulan lagi ya dari saya resign November Desember Januari awal saya bilang Tuhan saya gak pernah namanya hidup dari iman ini namanya iman Bapak Saudara saya gak namanya dari manusia kakak saya pun saya gak pernah mengandalkan lagi susah banyak kakak saya yang pusingnya ini kita susah orang gak percaya kita susah Bapak Saudara anak Tuhan gitu ya orang gak percaya kita susah itu yang bikin pusing kan tapi saya juga gak pernah bilang saya bukan mental orang susah mental anak Tuhan itu tetap terlihat diberkati tetap suka cita Bapak Saudara tetap melayani Tuhan tetap ini tapi saya itu ya kayak kami bilang tadi atur keuangan bagus dulu saya pikir gue punya gaji besar gue punya uang dari musik belanja loh ya yang itulah yang pasti gue beli bermerek belanja itu gak pernah mikir sampai dulu Steve pagi dan menir di kantor lama satu kantor sama TV kan karena gue keluar aja gak peduli gitu nah gue 2 digit gitu dan rasain baru pulang itu keuangan gue Tuhan ini selisih segini Tuhan itu gue ngitung selisihnya
kan segini Tuhan aku penting banget ya. Tuhan aku keluarin segini, belum tuh mikir itu gini. Oh, jadi sih kok saya belajar juga bang, menghargai uang, menghargai. Dan saya juga dari KBRI itu memang benar. Dulu saya pikir cari duit aja lah, sekarang Tuhan, saya cuma berserah sama Tuhan. Dulu khawatir banget. Khawatir tuh sampai nangis sama siapa? Nangis nangis Tuhan, karena apa keluar. Sampai terakhir ke Iksan, awal Januari ke Iksan, dibawa lagi mau makan, dia sampai saya bilang, udah nangis bu, katanya kata Iksan dengan santai, udah nangis bu, udah gak pikir kalau gue nangis tuh, udah jadi gue nangis, mau kasih balik gak, kerja gue nangis gak, orang gak yang tau, mau posting bagus, terus di sosmed gitu, musik ngajar kurang gitu kan, tapi anak gue baru masih kurang gitu. Terus akhirnya kayak saya nangis sampai berbayar itu gitu. Dan kejadian tanggal 6 Januari saya lagi pergi bikin kuku lah segala macam mau pergi pelayanan dan nanti saya pergi mau duduk. Jadi kok WhatsApp masuk baru saudara. Masuk WhatsApp saya. Hai kak, halo kak, kami mau ngatain ya. Kakak guru musik ya. Terus aku bilang gini, saya jujur, saya itu cuma guru private kak, belum pernah ngajar di sekolah musik. Saya mau lulusan Yamaha, tapi saya Yamaha juga belum ujian terakhir gitu kan. Saya tahu baca begitu membalau tuh bilang gitu. Oh, oke kak, bisa di sini ketemu ya. Kakak kirim CV dong kak. Saya udah biasa punya CV yang accounting gitu kan, lengkap gitu. Bikin CV apa ya? Tapi akhirnya saya bikin semua pengalaman musik saya di dunia ini. Saya masukin pengalaman sekolah musik juga di sini. Akhirnya hari Senin datang ke Bapak Saudara. Itulah Tuhan. Saya bilang Tuhan karena emang dari Tuhan lancarin semuanya. Saya bilang ke Bapak Saudara. Hari Senin datang. Saya nggak tahu itu sekolah bagus, sekolah musik kayak di bawah yang mahal. Itu sekolahnya Jepang, sekolah musik Jepang gitu, karena internasional juga. Datang ketemu langsung. Setengah satu datang ketemu ngobrol-ngobrol, dites bentar. Oke kak, setengah 2 ngajar, langsung ngajar. Saya udah jujur semua di awal, saya belum ada pengalaman ngajar sekolah, belum ngajar. Kenapa? Kakak bisa, udah langsung ngajar aja, langsung dikasih anak kelas 1. Puji Tuhan. Dan ketika itu nggak lama sudah Tuhan masih kurang. Saya bicara masih kurang tuh. Kalau itu Tuhan saya akhirnya masih kurang. Ada kelas private ada juga. Saya waktu itu saudara Selasa kemarin ada satu lagi sekolah musik ada saya juga. Saya jujur juga di awal. Kak, saya manajernya langsung aja sekolah musik kita pakai di sini. Jauh banget Tuhan di blok F gitu. Mana aku minta dekat-dekat Tuhan biar ada lagi genap. Ih, benar Selasa datang Kak bisa ketemu hari Selasa. Datang ke sekolah musik lah lagi, sekolah bagus juga, sekolah musik bagus juga. Datang nggak mau tes lagi Bapak Ibu Saudara. Datang langsung, saya jujur saya ngajar juga kan di blognya. Oke, nggak apa-apa, aman gini. Puji Tuhan tadi tadi pagi dikabarin di WhatsApp. Saya besok langsung udah ada 2 anak tes lagi. Ya kan, baru di pengusaha Selasa udah ada 2 anak tes lagi dan anak tes di private juga Tuhan tambahkan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi susah ketika saya hitung uang, kok kalau tes gua segini. Nah saya bikin lah laporan keuangan saya sendiri, ya kan yang untuk khusus ini. Jadi kayak gue kalau saya punya target uang segini, saya ngatur keuangan sendiri tuh. Uang saya segini, saya bikin laporan keuangan 2, yang satu yang satu enggak, ya kan? Yang dari itu kan target. Ya kan? Itu proposal saya kasih ke Tuhan. Ya Tuhan yang real segini, masih selisih segini kok. Kalau saya dapat target anaknya segini, saya bisa dapat segini Tuhan. Saya bilang gitu. Tuhan tambahkan tadi 2 gitu kan. Besok saya pulang dari dokter langsung dapat tadi 2 anak tes. Jadi udah mulai Tuhan tambahkan musik. Ya Tuhan kalau saya tadi datang sembayar gitu. Tuhan kalau kasih gue kaget sampai gue bingung ngatur waktu. Karena di sini tuh anak tes sudah banyak 4 itu di sekolah. Selasa, diminta lagi Sabtu. Tuhan kasih 2 sekolah musik Bapak Ibu Saudara. Dan yang saya bilang Bapak Ibu Saudara kita tetap kuat. Kalau Tuhan yang sama yang menyertai saya cuma bisa kesempatan hidup saya tahu kayak saya bilang lu kasih hidup buat Tuhan. Dan saya tahu juga musik itu panggilan Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa gue baru fokus ke musik ya. Tapi dulu seiring berjalannya waktu itu jadi berkat buat anak saya juga. Jadi berkat buat mereka bahwa sekolah tetap bagus kan ada waktu Tuhan. Ketika ada waktu Tuhan itu Tuhan yang sediain saya nggak cari pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan itu yang nyari saya. Sekolah musik itu yang nyari saya. Karena Tuhan yang mempersiapkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap kuat. Kita tetap berkelimpahan dalam kekurangan.
Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua. Siapa yang sudah terberkati pada hari ini saudara, kita mau siapkan persembahan kita dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita semua sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ada warta sepekan dari Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priuk. Kita akan kembali beribadah minggu depan yang akan dilayani oleh Bapak Jerry Mulyadi dan seluruh pekerja yang sudah terjadwal dan ambil bagian dalam ibadah minggu depan. Persiapkan hati kita semua untuk melayani Raja di atas segala raja. Ibadah besok itu disertai dengan sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak boleh ikut dalam ibadah sekolah minggu di lantai 1. Dan kemudian kegiatan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priuk pada di hari Jumat. Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang untuk datang, kita sama-sama berdoa di dalam rumah doa Bethlehem
setiap hari Jumat jam 7 malam sampai selesai. Kiranya Bapak Ibu mulai bersemangat datang sama Tuhan, menaikkan doa ucapan syukur kita, dan saya percaya ada jawaban doa yang Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu semua. Nah, Gereja GKI Bethlehem juga ada koperasi, yaitu koperasi 3M. Biar mungkin Bapak Ibu memerlukan sesuatu, mau buka warung, boleh menghubungi Ibu Esther di gereja ini, di GKI Bethlehem. Kalau nomor teleponnya bisa langsung ngomong sama Ibu Esther. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di dalam gereja GKI Bethlehem, yaitu ada doa di kantor untuk rumah, mungkin Bapak Ibu rindu dilayani dalam pemberkatan, dalam baptisan, bisa menghubungi kami semua, seluruh pekerja GKI Bethlehem, ya dari Bapak Pembawa, atau langsung hubungi Ibu Esther juga, karena kita juga ada penyerahan anak, baptisan, konseling, bimbingan pranika, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, melayani orang sakit, melayani kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther. Nah, demikian warta sepekan untuk Bapak Ibu mengetahui. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu semua, jangan lupa hari Jumat kita ada rumah doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Tuhan, terima kasih buat Tuhan hari ini Tuhan, karena ibadah Tuhan luar biasa sekali Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa, buat hamba-Mu yang kita menerima hari ini Tuhan, bagi gembala kami dari Tuhan, memberkati hamba ini Tuhan, memberkati yang dimanapun pelayanan berada Tuhan, dari jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, memberkati Tuhan, setiap pergumulan Tuhan, apapun yang jadi pergumulannya Tuhan, memberkati sekolahnya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Bapa buat pelayanannya Tuhan, dan pelayanan semakin hari semakin ditambahkan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa buat keluarganya Tuhan, buat gembala kami Tuhan, memberkati Aisyah Tuhan, memberkati hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu pelayanan Tuhan, dalam banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan dan menerima Engkau Tuhan. Memberkati buat ketiga anaknya Tuhan, berkat pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan, Bapa beruntung di dalam nama Yesus. Buat yang masih sekolah Tuhan, buat Asia Tuhan, dan Tuhan memberikan kepintaran, aku berhikmat dengan saudara Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang kita kerjakan Tuhan, Kau memberkati dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan, Kau memberkati apapun yang mereka Tuhan, tapi kami yang percaya Tuhan, kenyataan yang sama juga buat mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang sakit, buat Bu Nela Tuhan, Kau memberkati Tuhan, Kau sembuhkan Bu Nela Tuhan dari belakangnya Tuhan, biar Bu Nela bisa sehat kembali dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat misi-misi gereja kami Tuhan, Kau memberkati pelayanan kami Tuhan, tahun kelimpahan Tuhan. Dan kami yang percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan banyak kelimpahan yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap pengerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, dan kami semakin hari semakin solid untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Dengan kami hati yang melayani Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, kewahyuan dari Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil dalam beruntung Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa
buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Memberkati bangsa kami, memberkati setiap jajaran-jajaran yang ada Tuhan, dari presiden sampai yang terendah Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila bangsa kami ini aman dalam perlindungan Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, bangsa kami terus maju dan kembang Tuhan dalam Engkau Yesus. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami juga rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah